Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Boloara. Yang kami hormati rekan-rekan guru serta pegawai SMP Negeri 1 Atap Boloara. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ende, singkatnya para hadirin yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman, sudah sepatutnya kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, sebab atas perkenaannya, atas karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bersama akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ende. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk tidak memperpanjang kata, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu dengan doa. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus dan kekal, Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas karunia hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa dari segala bahaya dan godaan yang mengancam kami. Lindungilah kami dari kuasa gelap dan bimbinglah kami agar selalu berjalan di jalan-Mu. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan dan tanggung jawab-Mu kepada kami semua, agar kami dapat menjalani proses kegiatan kami ini dengan baik. Dan kami mohon pula kepada-Mu ya Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk melawan segala rintangan, dan tuntunlah kami agar selalu hidup dalam kasih-Mu. Semoga hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh kedamaian dan sukacita. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu yang telah membawa kita dengan doa. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Boloara. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10, dan saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan yang saya kasihi. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan karena atas berkatnya, atas penyelenggarannya, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kita bersyukur karena pada hari ini calon guru penggerak akan memaparkan tentang budaya positif, terutama bagi kita untuk dipraktekkan di sekolah SMP 1 Atap Boloara. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dan dapat kita laksanakan di lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Atap Boloara, sehingga pendidikan ini semakin lebih baik ke depan. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonoara atas sambutannya. Cara yang berikutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Ibu Guru calon guru angkatan 10 kaum. Waktu seluas-luasnya kami berikan kepada Bapak Ibu Guru calon guru. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berdua, saya dan Pak Victor. Pertama-tama saya perlu menyampaikan limpah terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini guna mendengarkan atau menyaksikan bagaimana kami memaparkan tentang budaya positif yang akan diterapkan di lembaga pendidikan 1 Atap Wonoara ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Wonoara, yang saya hormati rekan-rekan guru SMPN 1 Atap Wonoara, singkatnya hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama-tama, sudah sepantasnya kita mengucapkan limpah terima kasih kepada Tuhan karena seizinnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung memaparkan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu, kalau saya bilang semangat, misalnya semangat pagi, kalian menjawab semangat, semangat, semangat. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih. Menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya maju saja ya. Baik Bapak Ibu, kata budaya positif yang terdiri dari 2 kata, yaitu budaya dan positif. Kira-kira Bapak Ibu coba jelaskan apa makna dari kata budaya? Menurut pemahaman Bapak Ibu, budaya itu apa? Siapa bisa? Ayo, budaya. Budaya itu kebiasaan. Ya, Ibu Heni, silakan. Budaya itu kebiasaan. Baik, terima kasih. Budaya adalah kebiasaan. Sedangkan kata positif itu apa? Positif. Hal-hal yang baik. Iya, hal-hal yang baik. Jadi budaya positif adalah kebiasaan melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik ya, satu saja. Kira-kira setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Coba Ibu Wanti, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oh, Ibu Wanti setuju. Saya yakin semua di sini setuju ya. Tapi jawabannya ada pada materi-materi yang akan kami sampaikan sebentar. Nanti kita lihat bahwa jawaban dari Ibu Wanti tadi bahwa kami setuju, saya setuju bahwa disiplin hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, saya tidak bisa jawab sekarang, tetapi sebentar akan kita pelajari. Oke, kita lanjut. Pak Fikir di sini. Coba slide yang berikut. Jadi Pak Fikir ini sebentar akan memaparkan materi tentang segitiga restitusi ya. Jadi saya duluan. Baik Bapak Ibu, coba kita perhatikan di depan. Budaya
positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Silakan. Next. Ya, yang berikut, Bapak Ibu, kita masuk pada slide yang berikut, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Baik, kita lihat yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang berikut, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasan-pembiasan hal yang menarik, yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Ya, yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha yang terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini sudah yang bagaimana kita sebagai seorang pendidik, ya Bapak Ibu. Jadi kita seorang pendidik ini nanti sebentar merujuk pada pertanyaan saya pertama tadi, bahwa memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak. Yang pertama, penghukum. Jadi penghukum ini tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kenapa murid tidak tahu apa yang terjadi? Karena memang penghukum ini dia langsung, tadi seperti dikatakan bahwa dia tiba-tiba, anak datang terlambat, kita langsung memberikan hukuman, berlutut misalnya, itu adalah hukuman. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nanti pada materi restitusi ini sebentar akan dijelaskan oleh Pak Victor, ya. 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan, ya. 5 posisi kontrol. Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai teman? Pembuat merasa bersalah? Atau saya pemantau? Atau saya manajer? Ya Bapak Ibu, ya. 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah Bapak Ibu, coba lihat sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Ayo. Saya tuh kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol
tidak terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Pemantau. Ya? Iya, pemantau. Silakan diikuti cek kebenarannya. Benar sekali, tepuk tangan dulu. Ya, lanjutkan. Baik Bapak Ibu, ini sudah yang materi berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan si murid. Jadi Bapak Ibu, saya membawakan materi dari tadi. Jadi yang berikutnya adalah materi tentang segitiga restitusi, nanti dibawakan oleh teman CGP saya, Pak Victor. Jadi saya mengajak teman-teman guru agar kita selalu menerapkan disiplin positif di lembaga pendidikan kita dari hal-hal yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Victor untuk menjelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi baik teman-teman, jadi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, jadi setelah kita mendengarkan beberapa penyampaian paparan dari Ibu Siska terkait penerapan budaya positif di sekolah. Langkah selanjutnya saya akan menerapkan materi terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi sebelum saya mulai dengan materi, saya bisa menyapa teman-teman. Jadi saya menyampaikan semangat pagi, jadi teman sama-sama menjawab semangat luar biasa ya, kira-kira. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Sekali lagi semangat ya. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Oke. Jadi berkaitan dengan penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi ini merupakan langkah terakhir ketika kita melihat anak-anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan berkaitan dengan nilai keyakinan kelas yang kita buat tadi. Seperti apa yang Ibu terapkan tadi berkaitan dengan nilai keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak melanggar apa yang kita buat dengan keyakinan kelas, langkah yang baik itu kita buat dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk pada segitiga restitusi, kita lihat sedikit berkaitan dengan makna kata disiplin. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siska. Jadi untuk makna disiplin ini dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan. Jadi disiplin adalah kepatuhan dan ketaatan. Next. Kemudian berikut tujuan dari disiplin. Jadi tujuan dari disiplin ini yaitu menanamkan motivasi pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang mereka percaya berkaitan dengan nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita buat berdasarkan dengan nilai keyakinan kelas. Oke, next. Kemudian yang berikut, penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, jadi kita pahami dulu berkaitan dengan apa itu restitusi. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini makna dari kata restitusi. Oke, next. Kemudian berikut ada ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama, ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita menerapkan restitusi ini bukan kita membuat untuk menyalahkan anak, tapi bagaimana dari kesalahan anak itu kita memperbaiki. Kemudian yang berikut, memperbaiki hubungan.
Kemudian yang berikut tawaran bukan paksaan. Ada langkah-langkah sebentar yang kita selesaikan dalam segitiga restitusi ini. Kemudian yang berikut, restitusi diri adalah cara yang baik, yang paling baik. Jadi selama ini yang kita alami ketika anak melakukan kesalahan, pasti kita selalu melakukan hukuman. Tapi ketika kerusakannya secara kerusakan itu sebuah yang kelas, ketika melihat anak itu berbuat salah, jadi langkah yang paling tepat itu berbaik salah itu ada dengan segitiga restitusi. Kemudian terakhir itu restitusi berfokus pada solusi. Oke, next. Yang berikut kita lihat tentang sisi segitiga restitusi. Jadi sisi segitiga restitusi ini adalah tahapan atau langkah-langkah segitiga restitusi dalam mengambil penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi yang pertama, tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Tahap yang pertama. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh kita punya anak-anak. Oke. Kita lihat langkah yang pertama berkaitan dengan menstabilkan identitas. Jadi jika anak berbuat salah, maka anak mempunyai kebutuhan dasar. Jadi mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk berubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian dalam tahap ini ketika kita melakukan perbaikan atau kita membuat penyelesaian masalah, jadi tahap ini yang perlu kita sampaikan kepada anak adalah mencari menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini langkah yang pertama. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi saya dengan kesalahan dengan anakku. Jadi yang paling pertama itu kita mengaku bahwa semua kesalahan itu sebuah manusia itu tidak sempurna. Jadi kita semua punya kesalahan. Ini tahap menstabilkan identitas. Kemudian lanjut. Kemudian tahap yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua. Jadi pada langkah kedua ini kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak yang berbuat kesalahan. Jadi ketika kita menolak anak yang berbuat salah, maka kesalahan itu akan tetap terjadi pada diri anak. Jadi bagaimanapun pada langkah ini ketika anak berbuat salah, jadi tindakan yang tepat untuk kita adalah memvalidasi tindakan yang salah itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan, jadi kita harus mencari tahu dia punya alasan. Kenapa anak ini berbuat salah? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini tindakan-tindakan dalam validasi tindakan yang salah tadi. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi ini, langkah yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada setelah langkah satu dan langkah kedua sukses kita lakukan, jadi maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi nilai-nilai yang dipercaya itu ada nilai-nilai keyakinan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak oleh Ustaz tadi. Oke, next. Untuk lebih jelasnya, setelah kita mendengar pemahaman ini tadi dari berkaitan dengan segitiga restitusi dengan 3 langkah-langkah ini. Jadi untuk penyelesaian itu supaya lebih kita memahami itu, coba kita lihat video yang diperagakan oleh Bu Siska. Ini ada siswa yang datang telat. Coba kita lihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bu Siska. Coba saya perhatikan sama itu.
video itu berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi dengan memperhatikan tiga langkah tadi, yang pertama menstabilkan integritas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir itu menanyakan mereka apa kita punya tindakan yang salah. Kira-kira memperbaiki mereka ke depan itu seperti apa, tindakan apa saja. Itu berkaitan dengan nilai keyakinan kelas. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin supaya lebih dalam, lebih kita memahami bersama, mungkin kami akan berikan waktu 10 menit untuk pertanyaan jawab atau kritik saran untuk kami berdua. Jadi untuk kami berikan. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif, mungkin ada hal, ada usul, ataupun saran, ataupun pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bukan kami kita yang jawab, melainkan kita semua yang boleh menjawab. Ya, pertanyaan lalu kita langsung menjawab. Kira-kira mungkin ada usulan berkaitan dengan budaya positif tadi? Ya, silakan Ibu Rince. Kalau dari saya, kita di tahun ajaran baru, kita setiap balik kelas dan kelas. Bagus, terima kasih sekali untuk Ibu Rince. Baik, ini ada usulan dari Ibu Rince agar masuk tahun ajaran baru setiap kali kelas wajib membuat keyakinan kelas. Karena itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa ya. Jadi budaya positif ini harus berkelanjutan. Mungkin ada yang lain? Ya silakan Pak Umar. Kembali tadi 5 fungsi kontrol guru. Ya, yang saya ingin saya tanyakan, tadi sudah teman CGT sudah menjelaskan bahwa 5 fungsi kontrol guru itu yang dipakai hanya manajerial. Yang lain kita bisa gunakan atau tidak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Umar berkaitan dengan 5 fungsi kontrol dari seorang pendidik ya. Tadi kan ada penghukum. Apakah penghukum kita mau pakai penghukum atau tidak ini? Sebagai fungsi kontrol penghukum atau tidak ini? Kita memberikan hukuman kepada siswa, tidak kan? Kalau pemantau kita hanya memantau saja. Tetapi di sini kenapa kami tekankan bahwa sebagai pendidik harus menggunakan fungsi kontrol sebagai manajer. Ya, harus sebagai manajer. Manajer itu seperti yang sudah dilakukan dari contoh segitiga restitusi tadi ya. Itu adalah fungsi kontrol sebagai manajer. Jadi mungkin ada yang lain lagi berkaitan dengan ini? Pas? Baik. Waktu selanjutnya, terima kasih teman-teman. Kami berikan kesempatan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND atas pemaparan materinya. Saya kita berikan aplaus kepada kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND yang telah menyampaikan materi-materinya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian dalam penerapan di lembaga kita, khususnya di lembaga SMP Negeri Sekolah Arab. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang untuk kita sekalian. Selamat siang.